Bobby itu pesawatnya Embraer. Ya, jenisnya Embraer Legacy, kode penerbangannya atau kode lambungnya itu VP Charlie London. Itu terdaftar di Cayman Island. Tapi itu milik pengusaha Medan di Asian Capital Group nama perusahaannya. Nama orangnya saya tahu persis, tapi sementara kita inisial saja. Orang Indonesia. Orang Indonesia, RA. Ya, RA ini punya usaha yang kemarin salah satunya sudah tertangkap karena konsorsium 303. Break itu, pada saat break itu ya, tadi Mas Roy sempat sebutkan, kan ada visual yang viral. Visual viral ini 3 nih, yang jendelanya Mbak Erina Gudono. Nah, itu waktu ke Los Angeles. Waktu ke Los Angeles, Philadelphia. Itu jet pribadi. Itu pribadi. Ada juga Mas Kaisang yang viral juga, turun di bandara. Iya, itu di Bandara Solo. Bandara Solo. Bandara Solo. Itu bukan yang dari Los Angeles? Bukan, lain. Itu sebelumnya. Dari mana? Tahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Ya. Dari mana itu? Itu dari Nagoya. Tadinya. Ini tanggung jawab loh Mas Roy nih kalau data saya salah. tanggung jawab sepenuhnya data ini, dan saya nggak mungkin bohong soal data. Jadi jelasnya gini, Gulfstream itu panjang ceritanya. Kemarin kan banyak wartawan, bukan wartawan, private investor. Dia orang Singapura, saya buka betul. Orang Singapura. Orang Singapura, dan dia memang memiliki pesawat itu. Ya, dia beli pesawat itu, sejarahnya juga ada. Jadi pesawat Gulfstream itu dibeli oleh Garena, ya, itu pada tanggal 15 Juli 2021. Nah, tapi sekarang kenapa orang-orang nyari nggak ketemu? Karena pada tanggal 29 Desember 2022, pesawat itu disamarkan dengan sekarang pemiliknya namanya Bank of Trustee. Jadi supaya nggak ketahuan pemiliknya siapa. Kalau kita cek di private, kalau kita cek misalnya di situs-situs jx.com dan lain sebagainya, itu kemudian datanya sudah dihapus semua. Tapi saya bisa dapat yang lebih detail lagi. Pesawat itu memang kan kemarin banyak di internet, banyak kok nggak pernah ketemu ya di Changi. Pesawat itu memang nggak pernah mendarat di Changi. Pesawat itu mendarat di bandara kecil di Singapura namanya Seletar. Ibaratnya kalau Jakarta gitu, dia nggak pernah mendarat di Cengkareng, tapi dia mendarat di Pondok Cabe. Ya, jadi ini private. Benar-benar bandara yang dulu itu bandara miliknya RAF, ya. RAF itu Royal Air Force. Bandara lama itu tahun 1928 itu dibangun di Singapura, kemudian sekarang dikuasai, di manage oleh Changi, tapi hanya untuk pesawat-pesawat pribadi. Nah, ceritanya begini, pesawat itu, Gulfstream itu sudah sekitar 3 kali sebelum digunakan ke Amerika kemarin, dibawa 3 kali. Tiga kali pulang pergi ke Indonesia. Oleh dipatut ditengarai karena dia landing Solo, Raja Jawa dalam tanda kutip. Maksudnya keluarga Pak Jokowi. Ya. Ya, jadi pertama kali dia terdeteksi kalau bukan radar ya, di data saya dia tanggal 25 Agustus tahun 2023. Itu rutanya dari Seletar itu landing kemudian ke Halim Perdana Kusuma. Dari Halim kemudian dia pergi ke Denpasar. Jamnya sebenarnya ada tapi terlalu detail ya. Nanti aja kalau KPK minta. Kalau KPK nggak punya baru saya kasih ini. Jadi siap jadi saksi KPK ya? Oh siap, ada semua datanya nih. Saya nggak cuma data ini loh, ada print outnya semua. Kemudian dia dari Solo dia pergi ke Halim lagi dan kemudian balik ke Seletar lagi. Agustus 2023. Agustus 2023, tanggal 25. Itu yang viral? Bukan. Nah, sesudahnya itu yang viral. Yang bulan September 2023. Tanggalnya 17 September. Pesawat itu terdeteksi berangkat dari Nagoya, Jepang, mendarat ke Halim Perdana Kusuma, cuma sebentar. Jadi karena cuma sebentar, saya yakin itu tidak penumpang naik. Jadi di kemungkinan besar penumpangnya pada naik dari Nagoya, kemudian naik kemudian ke Halim cuma sebentar karena landingnya hanya jam 6 lebih 5, kemudian terbang lagi. Bang Aiman. Sebentar, nanti saya jelasin. Jadi ini bicaranya yang disampaikan itu kemungkinan, dugaan, kemungkinan. Bukan, ini data resmi, bukan dugaan, Bang. Kalau data resmi, kata sumber datanya yang disampaikan mengenai kemungkinan dihilangkan. Itu sumber datanya ngomong aja datanya dari mana? Sumber datanya dari mana? Ada datanya resmi lah. Bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau KPK yang minta saya kasih. Ya. Baik, nanti jadi mana? Jadi ini dari video Nagoya. Kemudian yang penting adalah dari Nagoya landing di Halim, kemudian landing di Solo pada tanggal 17 September, itu yang meriah tadi, yang ramai viral itu. Itu di Solo ya? Itu yang di Solo, jelas itu di Adi Sumarmo Solo. Mbak Erina. Landingnya saja di Solo itu, Mas, itu ada 2 terminal.
terminal yang aspal, itu terminal yang untuk umum. Ini yang jadi menariknya. Ya. Ini Bang Roy ini peminat atau suka sama Mas Gibran kayaknya ya. Oh nggak apa-apa. Semua hal yang saya suka, termasuk akunnya Fufu Fafa pun saya suka. Iyalah. Saya teruskan ini dulu. Fufu Fafa besok ya. Gitu. Nah gitu. Terus apa? Terus setelah itu dia landing di Solo di landasan yang beton. Jadi itu landasan yang sisi utara. Bukan landasan yang salahnya di mana salahnya? Bukan, nggak ada salahnya. Salahnya adalah kita bisa lihat mobilnya Alphardnya langsung masuk ke bandara. Ini pengagum rahasia nih. Oh iya, saya ngagumin betul. Saya ngagumin betul dia. Saya cinta betul pada dia. Ya, gitu. Kemudian sampai itu sudah harus dilihat. Dulu menteri saja, Mas Aiman, kan ada dulu menteri yang mobilnya kok bisa masuk. Itu aja akhirnya harus mengklarifikasi. Ini seorang menteri loh. Ini seorang kaisang. Siapa? Katanya bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara oke malahan gitu loh, ada mobil bisa masuk dijemput. Bukan bisa izin itu masuk ke dalam. Kenapa? Bisa izin bukan? Bisa izin, sopirnya harus license. Sopirnya seorang bandara, sopirnya nggak mungkin sopirnya dia. Ya tapi bisa izin kan masuk? Enggak, kalau mobilnya itu bukan profitnya bandara nggak boleh. Karena pengalaman saya dulu di Maluku Utara, ya kan? Anak gubernur bisa masukkan mobil saya karena izin. Ya itu terserah lah, itu anak gubernurnya pasti punya. Intinya gini, Mas Aiman nanti mau bertanya. Kan itu bawa tas-tas tadi. Iya, itu yang viral kan? Nah itu yang viral kan. Kita tampilkan. Tas Dior itu kan gitu. Nah itu. Jadi kalau mau lihat rute perjalanan tadi. Kok tahu tasnya bermerek kan dari jauh itu? Ya yang jauh, yang kecil aja kalau saya bisa lihat kok itu. Iyalah, software aja kan bisa kelihatan. Ada softwarenya resmi nih kalau. Ini udah pakai software nih? Iya. Bahkan sampai ketahuan mereknya? Dan Mas Roy yakin itu mereknya merek-merek itu? Ya, bahkan plat nomor mobilnya aja ada saya. Oke. Ya, mobil itu ada. Jadi nggak usah saya buka di sini. Nanti bisa saya minta produser untuk pada waktunya ya. Okay. Nah, jadi itu kemudian kan viral banget. Tas-tas merek dan lain sebagainya. Tas merek. Bahkan nampak seseorang yang celana pendek. Ya. Ada dijemput itu di situ. Tapi nggak jemput, cuma dia senyum-senyum. Sekarang Mas. Siapa itu? Siapa orang yang berani pakai celana pendek tuh? Ada tuh di sana tuh yang pakai celana pendek. Sebentar, yang mana nih? Laju lagi, di play lagi videonya. Ya. Siapa orang berani pakai celana pendek di bandara? Kalau enggak orang yang punya. Yang mana pakai banyak orang pakai celana pendek di bandara. Enggak. Oh ini. Sebentar ini. Ini ya. Iya. Ini ya. Iya, di depan anak presiden pakai celana pendek lah. Ya oke. Itu kan oke. Terus ini mobil. Bukan petugas bandara tuh ya? Enggak lah. Petugas bandara juga nggak mungkin pakai celana pendek. Iya itu. Jadi artinya apa? Dia orang yang pasti punya keistimewaan banget lah. Berani jemput dan si Kaisang nggak berani ngapa-ngapain. Saya minta diputar-putar terus ya. Silakan. Ya gitu. Nah terus itu kan hari apa? Tanggal 17 September 2023. Oke. Clear banget ini. Nah setelah itu baru tanggal Juli 2024 ada lagi sesudah ini tapi nggak ada videonya. Itu dari Seletar landing lagi di Halim landing lagi di Solo, kemudian dari Solo balik lagi ke Halim balik lagi ke Seletar. Gitu. Jadi pesawat ini setidaknya sudah 4 kali bolak-balik ke Bandara Adi Sumarmo. Kalau ditanya korupsi atau tidak, Mas Roy nggak ngerti. Oh, saya tidak mau menjawab karena itu bukan bidang saya. Saya tahu pasti kapasitas saya. Tapi data yang tadi Mas Roy sebutkan, tasnya mereknya itu. Saya persembahkan untuk nanti peneliti korupsi. Ya. Lalu pesawatnya Gulfstream. Gulfstream tipenya apa, kemudian itu milik Garin. Gitu. Suka berspekulasi. Silakan. Enggak lah. Gini Mas, pakai celana pendek. Orang dipersoalkan, ya kan? Pesawat mendarat di Saya sudah beton. Saya sudah zooming orangnya. Enggak. Iya. Mendarat di beton. Itu beton persoalannya persoalan apa? Ya kan? Untuk mengidentifikasi bandaranya. Kalau pakai celana pendek di dalam pesawat itu nggak dingin itu. Nggak apa-apa pakai celana pendek. Enggak, ini kan untuk menjelaskan siapa orang itu. Karena banyak pertanyaan netizen. Kok berani banget? Iya, kok berani banget ada orang pakai celana pendek siapa? Saya zooming orang itu. Kemudian saya detek, saya nggak sembarang. Fotonya Gang Ye saya punya, kemudian saya perbandingkan orangnya. Telematika itu. 100%. 100%. Itulah ilmu telematika, Bang. Oke. Iya. 100% yang nggak boleh itu celana pendek. Kenapa? Yang nggak boleh pakai celana pendek. Bukan nggak boleh, karena ada pertanyaan. Siapa orang yang berani pakai celana pendek jemput Kaisang dan Erina? Gitu saya kira itu nggak ada masalah jemput pakai celana pendek. Bukan nggak masalah, ini identifikasi saja. Saya pikir ini emang agak hiperbola. Iya. Hal yang biasa saja terjadi di masyarakat dibesar-besarkan. Dengan maksud apa pertanyaannya? Supaya apa? Iya kan?
Ini menyebutkan data ABC, kemudian ujungnya kemungkinan, ujungnya dugaan. Data yang seperti apa? Kalau data ya data aja, jangan ada kemungkinan, dugaan. Itu menimbulkan spekulasi-spekulasi. Jangan menjadi seorang yang bukan spekulator, sesat gitu loh, mengajarkan yang salah. Enggak, ini bukan sekedar data, ini sudah berupa informasi. Pendidikan yang bagus kepada publik sehingga data yang disampaikan itu jelas terang benderang. Ini terang benderang, clear, loud and clear. Abang sampaikan, menyajikan ABC, kemudian ujungnya kemungkinan, ya kan, ujungnya dugaan. Ini data atau data? Ya gitu terserah, publik Indonesia lebih cerdas kok bisa menilai. Lebih cerdas, emang lebih cerdas. Lah iya udah. Bayangkan aja hal-hal yang orang memakai celana pendek dipertanyakan. Ya yang mempertanyakan netizen. Zaman hari ini udah maju. Yang mempertanyakan netizen, saya menjawab netizen. Ya. Kalau sebetulnya data yang disampaikan itu netral saja. Netral. Iya, netral. Kemudian dibikin labeling, ya kan? Di framing bahwa ada masalah ini, ada masalah itu. Ini kan persoalannya di situ. Jadi persoalan yang kita bahas, saya akui tadi data yang diberikan itu dengan kecanggihan Mas Roy ya. Tetapi kemudian ada unsur-unsur spekulasi. Unsur spekulasi itu yang syarat dengan muatan politik, di situ persoalannya. Spekulasinya di mana? Nah, nggak ada. Artinya gini kan, pakai celana pendek disot 4 kali, kemudian mendarat diri, kemudian mendarat jadi apa namanya di bandara kecil. Ini kan semua data-data faktual. Prof. Andi Asrun, artinya ada anak presiden di sana, itu tidak ada masalah di situ. Saya kira nggak ada masalah hukum di situ. Nggak ada. Tidak ada masalah hukum. Ya, tidak ada masalah hukum. Kalau memang toh Mas Roy berkeyakinan terhadap data yang pilkada ada persoalan hukum, silakan maju ke KPK. Ya, silakan Anda pertahankan pendapat itu, maju ke KPK. Bahkan ada yang lebih berani lagi. Anak-anak muda itu kadang-kadang digugat juga. Dia mengajukan gugatan. Jadi bukan berarti Mas Roy harus mengerti masalah hukum. Kalau disangka-sangka, dikira-kira ada masalah hukum, dengan data itu maju ke KPK. Itu lebih fair tuh, biar lebih terang ya. Jangan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang syarat dengan muatan politik. Ya kira-kira gitu. Saya hargai kemampuan Anda telematika. Bu Refli ada komentar soal ini? Iya, saya berusaha mendengar dan menghargai orang lain bicara ya. Karena saya berkepentingan untuk menjelaskan kepada publik, bukan kepada yang ada di sini ya. Jadi kawan-kawan semua ya, dari awal saja sudah kita salah. Ini gratifikasi atau bukan? Ya ini gratifikasi, pasti gratifikasi. Cuma masalahnya adalah gratifikasi yang dilarang atau tidak. Undang-undangnya kan begitu. Kalau gratifikasi itu setelah diklarifikasi dibolehkan ya selesai, case close. Tapi kalau setelah diklarifikasi ternyata tidak dibolehkan atau bahkan diduga suap, maka lain persoalannya. Jadi undang-undang itu mengatakan gratifikasi itu pemberian, hadiah. Orang boleh mendapatkan pemberian atau hadiah, itu biasa saja. Tetapi persoalannya adalah apakah ada kaitannya dengan jabatan publik dan tugas serta kewajibannya. Kan itu yang harus dibuktikan. Pembuktiannya ya bukan kita, pembuktiannya ya penegak hukum nantinya. Tapi prosedurnya adalah kalau ada hal-hal seperti ini ya, baik langsung diberikan kepada pejabat publik yang bersangkutan maupun kepada pihak lain yang diperkirakan terkait dengan pejabat publiknya, maka itu wajib diklarifikasi. Kalau angkanya di atas 10 juta, maka yang mengklarifikasi yang bersangkutan. Tapi kalau angkanya di bawah 10 juta yang harus membuktikan adalah KPK. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang kan tidak ada proses klarifikasi itu. Jadi beban pembuktian, ya. Saya kasih contoh. Kaisang misalnya. Dia naik pesawat private jet, Jepri kata orang, jet pribadi ya. Naik Jepri. Maka pertanyaannya ada 3. 1, apakah ini jet pribadi milik sendiri atau tidak? Kan harus diklarifikasi tuh kepada KPK. Kalau tidak, apakah ini dengan cara nyewa? Kalau nyewa, mana kwitansinya? Mana bukti sewanya? Kalau enggak, ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu adalah ya Anda mendapatkannya secara free. Nah kalau mendapatkan secara free itu yang namanya gratifikasi. Nanti akan dicek apakah gratifikasi ini terkait dengan jabatan publik atau tidak.
Kalau terkait dengan jabatan publik dan serta tugas dan kewenangan pejabat publik tersebut, baik pejabat publik langsung maupun penerimaan itu melalui saudara-saudaranya, keluarganya, maka nanti akan ditentukan oleh KPK. Kalau ini bisa diindikasikan suap, maka hukumannya nggak main-main loh. Hukumannya itu seumur hidup atau hukuman 4-20 tahun penjara. Jadi ini soal yang tidak sepele, karena ini menyangkut yang namanya jabatan publik yang tidak boleh disalahgunakan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita kemudian menurut? Tidak. Yang kita lakukan itu adalah KPK harus segera melakukan tindakan untuk membuat terang masalah ini. Tetapi kalau dibiarkan saja, itu yang menjadi persoalan. Orang kan menganggap, loh kok mentang-mentang anak presiden, menantu presiden kok dibiarkan? Sayangnya kita tidak punya undang-undang tentang kepresidenan. Sehingga kita tidak tahu yang namanya konflik of interest, penggunaan fasilitas oleh keluarga presiden. Saya kasih contoh misalnya, sering kita menggunakan, dia bukan pejabat publik. Tapi dia ngikut juga, bapaknya menaiki fasilitas negara. Kan kita sering lihat keluarganya ikut. Padahal kalau kita bicara tentang pesawat kepresidenan, ya kalau kita mau konsisten nggak boleh dong keluarga yang tidak ada kaitannya. Yang ada adalah, yang boleh itu adalah cuma sang suami plus ibu negara. Kan ibu negara memang disebut. Tapi nggak ada anak negara, anak presiden. Anak Jokowi ada, anak presiden nggak ada. Makanya dibilang Ibu Iriana Jokowi, bukan Ibu Iriana presiden. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan ya, kita ini kadang-kadang hal yang ringan dibuat berat karena ada belat-belit yang mau ditutupi. Karena sulit menjelaskan. Saya tantang aja dengan 3 itu. Apakah ini pesawat milik dia? Apakah ini sewa? Apakah ini pemberian alias free? Oke. Nah, kunci di 3 itu ya? Iya. Dan sampai sekarang kita belum mendapatkan jawaban itu. Sebentar, pelan-pelan Bung Refli. Ya. Apakah pesawat ini milik yang bersangkutan? Milik Mas milik Kaisang? Kaisang atau milik Bobi? Oke, kalau iya selesai urusan, bukan gratifikasi. Ya tapi kita akan tanya juga, dia belinya dari mana, uangnya dari mana. Ya itu kan satu hal selesai, ada juga ada yang hal namanya, Anda kan juga harus pikirkan, misalnya Bobi Nasution 1 periode bisa beli private jet misalnya. Ini Bang izin Bang Rafli. Sebentar dulu, sebentar. Saya tidak pernah memberikan informasi. Saya tidak pernah memotong Anda ya, tolong. Karena saya ingin kita clear dalam hal ini. Gimana yang kedua? Yang kedua tadi. Yang kedua tadi menyewa. Menyewa. 265 juta sampai 308 juta. Per jam. Maaf kalau ini saya terpaksa sekali sepotong, Mas. Tidak boleh. Gulfstream tipe ini dengan nomor penerbangan November 588 ES ini tidak boleh disewakan. Aturan dari mana itu? Saya sudah cek. Ini private owner. Private owner kalau mau disewakan dia harus punya izinnya. Pesawat kalau disewa harus ada izinnya. Oke. Harus ada lisensinya. Oke. Ini maksud saya gini. Ini penting. Artinya kemungkinan kedua tidak mungkin Anda mengatakan itu. Kalau itu disewakan itu berarti ilegal. Oke. Ya. Nah, kan udah dapat jawaban kan? Tetapi tentu jawaban Mas Roy itu kan jawaban yang expert beliau. Tapi kan tetap saja KPK harus mengklarifikasi. Tapi siapa tahu dia mengatakan, misalnya Bobi mengatakan, ini saya pastikan bukan dari APBD katanya kan begitu. Bukan pesawat saya. Lalu dari mana? Iya kan? Kan ada 2 kemungkinan, sewa atau pemberian gratifikasi. Nah itulah yang kemudian kita bikin clear masalahnya. Kita ini gini, kawan-kawan semua ya. Kita ini tidak soal suka dan tidak suka, benci tidak benci. Ini tidak ada kaitannya membela tidak membela. Kita ini mau menegakkan yang namanya good governance, clean government. Jadi nggak usah kita bela-bela melulu. Kita ini bicara kalau korupsi ya bilang korupsi, kalau tidak ya tidak. Bung Refli, tapi saya mau tanya ini. Iya. Kalau Bobi, iya misalnya dia dapat pemberian bisa dikatakan gratifikasi. Kalau Kaisang kan tidak. Dia bukan Anda bacalah website KPK. Jadi yang namanya gratifikasi itu ya, itu dibilang ya, ini awal mula untuk bisa terjadinya suap. Saya bilang bisa. Karena itu orang bodoh saja gratifikasi langsung kepada pejabat publiknya.
Kadang-kadang gratifikasi itu memang melingkar. Mutar. Kepada anaknya, kepada istrinya, kadang-kadang kepada pembantunya. Kan hal seperti itu kan bukan kita orang bodoh, gak paham. Kalau Anda, misalnya Anda suap pakai uang transfer bank, gak ada namanya transfer bank. Pasti kan uang cash, dolar, Singapura, dolar Amerika. Atau kan, bentuk fasilitas. Ya, bentuk fasilitas. Diskon saja tidak boleh, harus dilaporkan. Nah, karena itu kemudian kita ini kan menghadapi tantangan negeri ini yang pemberantasan korupsinya jalan di tempat. Ketika SBY pada tahun 2014 meninggalkan kursi kepresidenan, indeks persepsi korupsi kita 34. Dari 20 ke 34 naik 14 poin. Pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, saya harus jujur mengatakan berhasil menaikkan sampai 40. Sampai 2019 periode pertama. Tapi pada periode kedua hancur. Kembali ke 34 lagi, alias jalan di tempat. Kalau kita orang beriman, yang namanya angkanya sama dibandingkan 10 tahun yang lalu, itu namanya rugi kita. Kan begitu? Karena sama. Nah karena itulah kemudian kita harus berpartisipasi di dalam pemberantasan korupsi ini. Ya. Salah satu titik dari pemberantasan korupsi, kalau kita bilang misalnya, korupsi itu kan 3 jenis lah paling tidak. Jenis pertama adalah ya korupsi tradisional, suap, menyuap. Itu paling gampang lah. Kemudian korupsi yang kedua adalah korupsi yang melibatkan misalnya pemberian fasilitas dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang kacaunya adalah yang paling berat adalah korupsi jaringan. Korupsi jaringan ini yang paling berbahaya di dunia ini. Karena kenapa? Karena melibatkan sebuah jaringan politik, ekonomi, sosial, budaya. Ada yang bertindak sebagai pembelanya, ada yang bertindak sebagai backing di parlemennya, ada yang bertindak sebagai pemberita yang menguntungkan dan lain sebagainya. Sehingga siapapun yang berusaha memberantas korupsi ini akan menghadapi kendala yang luar biasa. Yang terjadi adalah korupsinya tidak dibongkar, tapi orang yang melaporkan korupsinya malah ditangkap pencemaran nama baik. Nah itu yang terjadi. Kemudian orang nggak mau menyebut pemberantasan korupsi itu, tidak mau berpartisipasi. Nah sekarang saya mau minta, mumpung sebentar lagi akan ada presiden yang baru. Hei Pak Prabowo, ya kan? Coba realisasikan janji Anda untuk memberantas korupsi itu. Mulailah dari dugaan-dugaan korupsi yang hari ini kita diskusikan. Biar clear masalahnya. Kalau itu suap, katakan suap. Kalau tidak, case close. Selesai. Dan saya tidak ada urusan. Kaisang mau korupsi, saya juga begini. Kaisang tidak korupsi, saya juga begini. Yang paling penting adalah sebagai warga negara, kita berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi di lapangan manapun. Dan saya terima kasih dengan Mas Roy yang sudah memberikan data yang saya kira menambah kekayaan dan hasanah kita semua. Iya kan? Okay. Informasinya menarik. Okay. Dan jangan dipaksa untuk menjadi penegak hukum atau orang hukum. Ya, satu lagi. Tak tambahin data lagi Mas, supaya tidak confuse ya. Tadi yang kita bicarakan kan pesawatnya yang dipakai Kaisang. Supaya orang nggak salah, pesawatnya dipakai Bobby lain lagi memang. Bobby itu pesawatnya Embraer. Ya, jenisnya Embraer Legacy, kode penerbangannya atau kode lambungnya itu VP Charlie London. Itu terdaftar di Cayman Island. Tapi itu milik pengusaha Medan di Asian Capital Group nama perusahaannya. Okay. Nama orangnya saya tahu persis, tapi sementara kita inisial saja. Orang Indonesia. Orang Indonesia, RA. Ya, RA ini punya usaha yang kemarin salah satunya sudah tertangkap karena konsorsium 303. Dah. Oke. Ini datanya valid juga nih? Kalau nggak valid saya nggak berani bicara di TV nasional seperti iNews. Oke, luar biasa teman. Saya ke Bung Boyamin dulu sebelum Bung Boyamin mau sign out. Bung Boyamin masih bisa bersama saya? Oke. Ya, Aiman. Sorry, pertanyaan terakhir Bung Boyamin. Iya. Tadi Bung Boyamin juga dengarkan pasti apa yang kita debatkan di sini. Apa yang tadi disampaikan juga ternyata Gulfstream, ya pesawat yang digunakan oleh Mas Kaisang itu tidak bisa disewa. Menurut Mas Roy, saya nggak tahu benar atau salah. Mungkin Mas Boyamin punya data juga. Tapi saya bertanya, Mas Boyamin ini banyak bertanya, dulu memberikan jalan untuk Mas Gibran jadi wakil presiden. Kok sekarang nyerang Mas Kaisang? Ada apa Mas?
Enggak, gini saya pertanyaan yang tadi gantung, saya mau ngomong. Ini kan soal tadi ditanyakan data Pak Andi Asrun, itu kan MOU itu ditandatangani tanggal 23 April 2021, clear itu. Artinya setelah itu kita nanti kita bahas. Terus juga ada perjanjian sewa setelah itu tahun 2022 ada juga. Nah, sekarang pertanyaan sederhana itu, misalnya pemborong itu hebat, menang dengan cara murah, tidak KKN, terus kemudian barangnya bagus, serah terima. Terus kemudian dia memberikan pada Pimpro sesuatu oleh-oleh atau pada bupatinya. Itu kan tetap nggak boleh gitu. Meskipun dengan cara benar aja nggak boleh. Gitu. Karena apa? Kalau boleh nanti ya keterusan lama-lama minta digoda, lama-lama pemerasan. Gitu. Jadi apakah pertanyaannya tadi kerjasama itu dilakukan dengan benar atau tidak? Ada kemudahan nggak? Terus kemudian sewa, harga normal atau harga diskon? Itulah yang nantinya KPK akan mendalami. Kalau harga diskon? Biar jelas gitu loh. Jadi ya, kalau harga diskon itu gratifikasi bukan? Kemudian misalnya pun itu benar semua, kerjasamanya benar, ya. Artinya ada kompetitif atau kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, terus sewanya juga harga normal. Tapi tetap memberikan fasilitas kepada adiknya juga tidak boleh, karena kalau boleh kebablasan kan itu. Ini kan tata kelola pemerintahan yang baik itu kan. Mas, kalau saya tanya tadi, kalau sewa, katakanlah sewa, harganya harga diskon, itu juga nggak boleh? Nggak boleh itu. Dan diskon itu seperti apa juga gitu. Kalau dulu kemudian misalnya Pak Firly menyatakan dapat diskon hanya 7 juta per jam, padahal umumnya itu 50 juta. Makanya saya teriak-teriak kan urusan waktu itu. Nah, itu loh yang akhirnya pada posisi dianggap melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas KPK Pak Firly. Nah, itu yang saya nampaknya kan juga dari sisi dugaan gratifikasi pesawat, spesialisasi saya dan Pak Roy adalah berkaitan dengan datanya, melengkapi. Jadi ini membantu KPK kita semua seperti Pak Refli Harun. Tapi jawab dulu dong pertanyaan netizen tadi. Dulu kasih jalan buat Mas Gibran, sekarang nyerang Mas Kaisang. Kenapa? Jadi dulu itu kan ada Partai Garuda, Partai PSI dan beberapa kepala daerah dari Gerindra maju ke MK tentang urusan 40 tahun. Nah, kita diskusi-diskusi, wah itu petitumnya jelek tuh. Ayo coba kita maju dengan petitum yang kepala daerah berdasarkan hasil pemilu. Nah, masuk. Clear, saya tidak akan ngajari anak saya untuk diorder, diupah, ataupun bahkan artinya order gitu, ada kepentingan itu. Jadi saya bertanggungjawabkan. Jadi nggak ada order kepentingan nih? Saya bertanggungjawabkan dunia akhirat karena anak saya nanti ditagih di akhirat. Saya tidak diorder, tidak diupah, diminta tolong atau diperintah. Jadi kami maju, wah ini ada. Meskipun pada waktu itu tahu kan kalau menang konsekuensinya apa? Menang ya ilmu aja bahwa anak saya mendapatkan putusan yang bagus itu. Jadi konsekuensi itu. Terus makanya anak nomor 2, nomor 3 kemarin juga maju ke MK. Ada satu yang dikatakan plagiat, boleh aja ke MK itu plagiat juga gitu. Saya dulu bahkan bukan plagiat aja. Dalam urusan daerah istimewa Surakarta saya mengcopy paste, hanya saya ganti nama saya aja dari dari anak-anak raja gitu. Jadi itu kemudian bahkan yang kemudian anak saya nomor 2 dirubah menjadi usia 30 tahun saat pelantikan biar dibenturkan dengan putusan Mahkamah Agung. Akhirnya kan kemudian karena kita pasang mulai dari pendaftaran, penetapan, pencoblosan, pelantikan gitu. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengatakan udah nggak usah dimaknai lagi, sudah cetha welo-welo. Nah, itu kan kalau ini kan kita seperti menjebak Mahkamah Konstitusi, anak nomor 2, nomor 3 menjegal Kaisang untuk calon gubernur maupun wakil gubernur. Nah, saya membuka ini kan juga dalam rangka menunjukkan kami ini independen aja gitu. Kalau sekarang saya buka kena Kaisang dan bisa jadi nanti bukan karena yang tanda tangan, ya itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai warga negara yang ingin membantu negara aja kok. Gitu. Ini pernyataan pertama Mas Boyamin loh, nyatakan ini. Dulu ngasih jalan ke Mas Gibran, sekarang nyerang Mas Kaisang, ada apa? Baru dijawab sekarang. Jadi pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ya, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat ini untuk ilmu dan mengambil kesempatan momen untuk bagian dari warga negara gitu. Jadi dan juga harus diingat, saya dulu adalah TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia tahun 96. Itu termasuk Pak Marsio, William Tutul 5, Jawa Tengah lah ya.
Tapi ketika kemudian Pak Mardhio itu jadi ketua DPRD diduga melakukan pelanggaran, saya juga yang melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan akhirnya berproses korupsi. Misalnya ada yang menuduh saya bagian dari Jokowi misalnya. Justru ketika Jokowi dan keluarganya nggak benar, saya yang harus pertama kali mengingatkan dan menghantamnya gitu. Jadi sebagai bentuk kewajiban saya. Jadi jangan pada posisi, wah ini timnya Jokowi, temannya Jokowi. Monggo aja lah kalau itu, tapi bagian saya, bagian dari masyarakat anti korupsi, dan kemudian mau saya bubarkan 2024 ini akan menjadi lebih kepada detektif partikelir, saya akan lebih banyak nyuplai data. Jadi inilah yang kolaborasi, dan saya kan punya expert daripada yang lain. Kalau laporan saya mangkrak atau ditelantarkan, kemudian saya uji pengadilan, saya gugat biar bergerak lagi kan itu. Jadi itu ya, saya tetap akan selamanya seperti itu. Dan, gitu, saya mendengar juga Mas Boyamin siap untuk menggugat KPK kalau tidak menyelesaikan masalah ini. Iya, karena supaya clear, ini kan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik, harus dimulai dari ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Bahasa saya dan KPK harus punya keberanian untuk memastikan ini semua. Kalau toh itu kan, ini nanti clear, misalnya Kaisang dan Gibran itu dalam kerjasamanya benar dengan Shopee, terus kemudian harga sewanya juga normal. Nah, berarti kan, tapi tetap tidak boleh Anda terima, maka harus mengganti ongkos dianggap tiket lah, seperti saya katakan tadi gitu. Tapi kalau kemudian kerjasamanya melanggar aturan, terus kemudian sewanya terlalu murah, nah itu kan ada dugaan-dugaan pelanggaran. Dan ini sederhana, KPK lah kita serahkan untuk menindaklanjuti ini gitu. Jadi ini yang sesuatu yang gampang-gampang aja, dan bagi saya bertanggungjawabkan dunia akhirat juga bahwa apa yang saya lakukan, tidak ada order, tidak ada upah, dan kemudian juga justru gitu masyarakat akhirnya tahu, loh sekarang kok menghantam keluarga Jokowi, bertanya-tanya kan gitu kan. Tapi ada yang juga yang netizen, oh dulu upahnya kurang sekarang ngamuk, ya ada aja. Bisa jadi begitu Mas Bonyamin. Bagi-bagilah. Jadi satu, saya itu ketika berangkat ini kan kemudian ada calon presiden ada 3, terutama di Pak Ganjar. Itu orang intelijen semua. Dulu orangnya Pak Jokowi semua ada di sana, berpindah ke Pak Ganjar. Kalau saya itu bersekongkol dengan keluarganya Jokowi, pasti ketahuan Mas Iman, Solo itu kecil dan itu gampang mendeteksinya. Sampai sekarang tidak ada bisa membuktikan itu, dan saya tidak pernah akan berani berbohong kepada media. Saya di wawancara Tempo misalnya, setelah putusan ada nggak yang memberikan hadiah? Wah, ada orang senang yang memberikan hadiah saya, iya gitu kan. Saya jawab aja. Apalagi ke Aiman, saya juga nggak akan berani bohong karena saya dibesarkan oleh media gitu. Luar biasa. Jadi banyak orang tahu, Mas Boyamin ini asli orang Solo. Rumahnya ada di Jakarta dan Solo. Tapi saya pernah ke rumahnya di Jakarta, sederhana sekali memang, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Boyamin. Bisa aja saya sembunyikan tuh Aiman. Yang besar yang di Solo. Enggak tapi. Oke Mas Boyamin, terima kasih Mas Boyamin. Jauh-jauh dari Jawa Barat di bagian selatan untuk gabung di Rakyat Bersuara. Terima kasih Mas Boyamin. Kita akan kembali saat lagi.